Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khususan ila hadratul Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Rasakan dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa jamil ya bari as-samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram wal fasahati wal balaghati wal bara'ah wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli birqati raf'ati rahmah summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak wonten sios ibu izin biasanya perantau sejam sios iki. Jadi siap-siap saya jam kali balik ya. Ngerti bahasa iki ya Jawa ya. Pulangnya jam 2 biasanya. Mohon izin ini. Wis terlatih yo. Oh, terlatih. Kiai. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga kita bisa dimampukan untuk hadir di majelis ini dalam rangka rutinitas zikir lan ngaji. Ada satu makalah yang menjadi pengingat kita semua. Kadang kita tertipu dengan ketaatan kita. Di makalah sebelumnya min alamati ghirori adalah yaitu ciri-ciri kita itu tertipu oleh diri kita sendiri adalah adamul husni alama fataka minal muwafaqati wa tarku nadami alama fa'altahu min wujudi jalali. Artinya setengah dari ketika kita ada mulhujni, kita tidak bersedih hati ketika tidak bisa hadir di majelis karena berpikir Kamis depan masih ada waktu, tidak ada kesedihan seperti itu. Dan kita juga tidak merasa keduhung atau tidak merasa bersedih ketika kita kepleset. Bukan terjatuh ya, kepleset. Artinya kepleset di sini kepleset dosa cilik. Kita tidak bersedih ketika kita melakukan dosa-dosa kecil. Maka min alamatil ghirori, kita itu sebenarnya tertipu oleh diri kita sendiri. Ya dos, semoga kita mampu memiliki hadir setiap malam Kamis, menyempatkan waktu yang kata orang sibuk kita masih sempat. Ini sebagai kita obat anti tertipu. Karena orang ngomong sibuk, semua orang sebenarnya sibuk. Apakah pula nirikin pengangguran disangkan? Sibuk aja. Nah, disangkan mau ngajuin pengangguran, orang lagi lakukan waktu. Emang kita pengangguran ngaji gini. Kang Nur bego dipateni kene akun maksimal demi ngene. Sangkane pengangguran kok ngaji. Buku orang yang mampu mengisi waktu di sela-sela kesibukannya itu adalah orang yang anti ketipu. Nah, niki selanjutnya iki babe rada wali rada jero mungkin rada hayalan Pendampingnya. Oh, tapi wonten kamu sangka nih disangkanya apa hayalan yang orang mancing akal niriki
Qala Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimallahu taala wa nafa'ana bi asrarihi at-tayyu al-haqiqiyyu an atatwiya musafaqatu dunya angka. Niriki dijelaskan atau utawi kelempit al-haqiqiyu kang bangsa hakikat. Maksudnya kelempit pun bisa melempit yang bangsa hakikat. Mungkin boleh jelaskan antuk wiya ingin tanglempit sira musafaqatud dunya ing ambah perjalanane dunya angka saking sira hatta tarul akhirata sehingga ningali sira al akhirata ing akhirat aqraba ilaika minka iku luwih ilaika maring sira minka tenimbang sira. Artinya ning mriki dikatakan at-toyul haqiqiyu maknanya toyu iku ngelempit, melipat. Ada di dalam satu keilmuan namanya ilmu melipat bumi. Dudu bumi ini sing dilipat, tapi kita bisa memasuki dimensi lain dengan begitu cepat. Jadi kita bisa suatu saat dengan zikir-zikir kita yang kita dawamkan, kita bisa memiliki toy, yaitu ilmu melipat. Melipat apa? Melipat ini ada dua, ada melipat masa, ada melipat jarak. Apa itu melipat masa? Ini kita ini dulu biar pemahaman di sininya dikasih bingkai biar nggak kemana-mana. Melipat ini yaitu ada dua, ada melipat masa, ada melipat zaman. Melipat masa yaitu contoh ketika umpama Kang Ustadz Mis keumuman manusia ketika jualan iki ngegoreng ayam dalam 1 jam mungkin dapat 3 ekor ayam dalam 1 jam. Tetapi dengan zikir yang luar biasa sehingga dalam 1 jam 100 ekor ayam bisa beres. Atau kula sing biasanya aktif ning HP ning medsos selalu aktif sehingga dihubungi kapanpun bisa dihubungi ke Kang Adit. Tiba-tiba selama 10 hari tidak ada kabar, tidak ada berita, hilang. Ketika muncul beda, wis hafal Al-Quran. Amin. Lebih baru muncul lah. Muncul pun dengan apa? Pengene mah anjing dengan orang ilok plangaplong bareng siki. Ucapane ku tamune ternyata dalam 10 hari dia itu masuk dalam dimensi masa, di mana masa itu belajar 1 jam di sini sama dengan bertahun-tahun. Sehingga di sana dia masuk ke masa di mana masa itu dimensi lain. Namun bicara sekarang mau univers lain, dunia lain, maka di dunia lain itu kita belajar sedikit, tetapi di sini berminggu-minggu, di sana 1 jam. Kula pernah membaca satu artikel, wallahu a'lam benar atau tidak, tentang bahasa Mesari. Jadi bahasa Mesari ketika ngaji Mbah Khalil Bakalah iku ditugasakan ning bagian ternak. Ya angon kebo, jarang, ora ilok ngaji. Ora ilok ngaji. Khoten mbak. Akhirnya dikon ngamal
Malah solawat apa namanya? Lamhati wa nafasi kan apa? Salat apa? Saya ragu apa? Non Naria. Naria selama 40.000 sekian diamal. Setelah 3 hari tidak ada tahu, tidak ada hasil, tidak ada apa-apa. Wis karena perintah guru. Tetapi sembari dikon puasa di hari ke-4 puasanya, beliau itu mimpi diajak orang di suatu tempat dan ngaji. Hasil ngamal mimpi terus ngaji nih jero mimpi gun. Ngaji beres. Nah ketika terbangunnya biasa. Kita mimpi ngaji hubungi kan. Kotor-kotor nyelok ngaji padahal aslinya secara dohiriyah. Nah, ketika ada tamu datang minta santri yang ingin dijadikan mantu, tapi syaratnya bisa ngaji. Si calon mertua ini adalah orang sangat kaya raya. Akhirnya Mbak Kholil itu memilih bahasa. Nah ininya tahu bahwa gimana tukang ngurus apa? Ngurus angon-angon. Nah tapi apakah ini yakin? Akhirnya eda wong kabeh saya mau, cuma dengan syarat kalau tetap Mbak Kholil meminta Mbak Hasim saja, nanti ada pertemuan pengajian, saya minta Mbak Hasim yang isi. Oh siap. Akhirnya Mbak Hasim dibukakan kitab Bukhari, disiapkan. Mbak Hasim komisi. Waduh, Mbak Hasim bergedel. Waduh, kita orang ngaji beriman gitu. Ceritakan ilustrasi. Ada duduk dibuka. Kedeleng kabeh. Paham kabeh sing ngenani ngono. Kaya wis ngaji kenal. Kawruan kabeh. Nah, itu namanya melipat waktu. Anak manik uang itu nanti dia itu bisa melipat zaman, melipat jarak, bukan zaman, jarak. Menikin anak kene menit berikutnya bisa anak contoh. Menit berikutnya misalnya di Malaysia, sumpah menit berikutnya ada di mana-mana. Itu bisa melipat jarak. Ada orang seperti itu. Ada orang sebenarnya. Nah nih kan gitu nah. Jangan-jangan kamu pada sebenarnya. Soalnya mau di pekerjaan ini kan kan. Gerak masih di bawah. Jangan. Iya, ada yang jangan. Luar biasa. Rasa. Lah manusia mah sebenarnya kalau ada mampu seperti itu tidak aheng. Lawang setan sing kakek jelas-jelas kakek dosanya udah bisa. Sing jelas-jelas ahli maksiat bisa melipat masa, melipat waktu. Berikutnya, detik berikutnya ada di masyrik, detik berikutnya ada di maghrib. Bisa. Setan. Masa kita sing taat orang anu. Kedeng kalau bisa setan maksiat ya. Jangan. Iki lah masalah ya. Setan habis tugasnya ya, kita mau dulu tugasnya dilakoni. Akhirnya jadi namung kene. Itu setan jin itu dalam hitungan detik. Kita. Tentu dengan apa? Dengan zikir. Sangat disayangkan kalau zikirnya tidak mampu menghantarkan orang tersebut khususnya di Allah. Iki mah persekot hadiah lewat menggena ada wali-wali zaman saiki.
pernah satu cerita kesaksian Bamun waktu masih urip supir apa-apa pernah aku baca di Facebook. Jadi numpak mobil ku Bamun arepan balik jam sekian ya, umpama tiket itu. Cuma kata Bamun saya belum jarak ke sana kok. Antarin, Mbak, ini nanti kalau kita ke sana dengan jarak sekian ratus meter, ini nggak peduli kita. Udah, karena takdiman dia antar Mbak. Jadi lambutan salah baca pula perjalanan sehari semalam itu ditempuh hanya beberapa jam. Mobil biasa santai. Teka jarak balik maning ternyata nih kok masih pas. Kok bisa baris melipat jarak. Nah barang kamu dulu deh. Jarak antara Kin dia apa Warasari. Deden kan para perumahan kan yang di mana? Rumah Tegal Sate, ternyata udik. Kudu endahan segi-segi. Wis puluhan tahun aduh amat kayaknya. Ribuan kilo kan. So baga Tegal Sate ternyata udik. Setelah kenal 3 tahun baru sampai di rumah. Waduh amat perjalanan. Tempuhan. Lu terning di mana kan? Oh, ikut. Tentu tapi ingat, zikir itu sembarang zikir. Zikir yang tentu bersanad yang ditempelkan ke guru-guru dari Rasulullah sampai kita di sini. Bersanad harus. Karena dalam kitab Umdatul Mukhtajin, zikir ku ana loro, ana zikir hasanat, ana zikir darajat. Apa zikir hasanat? Zikir hasanat yaitu adalah zikir lisan yang hanya mendapatkan pahala. Itu juga kalau dapat pahala, pasti dapat pahala. Zikir lisan hanya mendapatkan pahala, hanya mendapatkan berkat, hanya mendapatkan amplop. Yang paling 50.000 kadang selalu paling gede-gede 200.000 amplop. Iku lamun memimpin. Lamun memimpin ninggal. Nah, anak ini zikir darajat. Zikirnya sama. Cuma kan karena bersanad yang dengan zikir darajat ini mengantarkan dia ke makom dengan makom ini. Maka kula sarankan sing ning riki terbiasa sana zikir terbiasa. Anda apa? Zikir kita ini bukan hanya zikir hasanat, tapi kita mampu dengan zikir darajat yang mengantarkan kita kepada Allah. Balik ning Allah iku aja nganti sampai mati ende akan balik iku galamun bener jalanan. Ketika hidup pun kita harus pulang. Ning jemang sangat bebas sing terpercaya sing diyakini. Maka kula sarankan sing memiliki dirian sekali lagi ikut usik maningkang anak wis jadi ibarat jadi patok untuk mematok kita agar selalu berzikir mengingatkan kita terus kotor. Niriki sing ketinggalan dereng wonten 4 atau 5. Kan jadi makan orang tak hitung. Kotor. Dah menit pingkangana lawan ana waktu. Atau ning rikina saos ning Banten ada beberapa tempat di Wanasaba, di Cerutunakia, atau di Ike. Katuran, marah. Supaya apa? Ketika kita berzikir itu nikmat.
Supaya apa? Bersanad. Karena apa? Sanad itu adalah sebagian dari agama. Saya hadiskan. Al-isnadu minaddin, membuat salam. Sanad itu adalah bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, orang itu akan berkata sekehendaknya. Nah, tetapi ilmu bisa melipat bumi tersebut, masih melipat masa, masih melipat jarak, itu bukan hakiki, itu masih ecek-ecek. Gimana? Kotor. Masih ecek-ecek. Masih durung wayang. Kalau jarakan menurut kita kapan kan 10-an tahun kita ngirikin zikir gitu. Oh, udah bisa melipat bumi sing masih melihat ecek-ecek. Nah, ini dari permasalahan. Kita diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah di itu sebelumnya, tasawufuka alama batona fika minal uyub khairun min tasawufika alama hujiba angka minal uyub. Itu jadi patok bagi kita. Namun tasawufuka ingokmu kepada batinmu itu lebih baik daripada ingokmu ingin masuk ke alam gaib. Artinya apa? Keinginan kita untuk bisa tembus ke alam-alam yang gaib itu masih kurang baik. Yang terbaik adalah kita selalu bisa berintrospeksi diri pada diri kita. Masihkah hati kita menyimpan dendam? Masihkah hati kita menyimpan iri? Masihkah hati kita itu ngedelang wong seneng kitanya sedih, ngedelang wong bahagia kitanya sakit? Masihkah seperti itu? Kalau kita mampu untuk berintrospeksi, tetangga senang kita melu senang, tetangga sedih kita melu sedih, itu nanti bisa terbuka ke alam selanjutnya. Yakin bisa terbuka. Kula ceritakan berkali-kali sangat masyhur, meninggalkan kula berkali-kali. Wong solawat salah bae bisa jadi wali, bisa melayani banyak. Pernah kula cerita dengan masyhur. Seorang nelayan yang tidak putus mulutnya membaca sholawat. Sallallahu alam aturnya sholat nama sholulullahi pakai jamak. Didengar kalau ustaz ngarep nyebrang serombongan. Dibenerakan karena cangkemnya biasa ya. Tapi mau kan jadi wali. Saking ikhlas, orang akan ingok, wih kapan kita sakti gini, kapan kita lalu bisa mabuk, kapan, hati masih, Iya itu kemarin. Kapan ulama iki satu ilmu saking Kang Ustaz Miswarno, satu ilmu. Kalau kamu mah ya bahasa kula bahasa anak ya, bahasa persisen mah boten telinga. Lamun kita masih ada rasa marah ning anak ning rabi dengan kelakuan anak, dengan kelakuan rabi, berarti kita belum bisa menerima takdir. Sekarang Ustadz Mis, saya sudah memaafkan istriku bila melakukan hal-hal yang tidak baik sebelum dia minta maaf. Lah kita subur digawe di kopi baik, waduh, sesembah orang aja jelas sih lah. Oh, sayur asem keasinan semit baik ngomong weh. Tinggal tambah baju doang. Keasapan tinggal tambah uya. Kula dia mampu serius.
Tapi ketika di renten nasihat saking Kang Ustaz Mis, kula belajar serius menerima apa yang diberikan Tuhan kepada saya. Artinya, wis paket yang mengkene kira kita anak kita gen. Ini adalah ujian, ini adalah cobaan bagi saya. Mampukah hati kita itu terus menjaga? Artinya apa? Rasa marah istri saya, rasa dia itu tidak nurut, mau mungkin adalah, bukan mungkin, pasti digerakkan oleh dalam. Kula belajar saya kesini-sini. Durung kafah Ustaz. Durung kabeh. Lamun lagi marah wis ngirapi, ingat kalamnya Kang Ustaz Miswarno. Waduh, iya ya. Kotor. Oh, iya ya. Ngerem. Kotor belajar. Antat dia yang tang lempit sira hal murid murid musafa tentunya angka. Artinya apa? Hakikat kamu bisa melipat dunia dari kamu di Allah tastagila kelawan nyintah orang menungkul sira bila datiha kelawan lazate dunia wasahwatiha lan sahwate dunya wala tarkana ilaiha lan aja condong sira ilaiha maring dunya bal tauhiba balik kantang ngilangaken sira anhal saking dunya hatta tarul akhirata sehingga ningali sira akhirata ing akhirat aqrabu ikului par ilaika maring sira mingka tenembang saking sira. Teruslah berusaha diri kamu supaya kamu mampu di mana kamu itu merasa bahwa akhirat itu ada di depan mata. Sehingga bukan hanya dekat tetapi lebih dekat dari apa yang kita pada diri kita. Ilustrasinya kan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Artinya apa? Akhirat itu lebih dekat daripada napas kita sendiri. Mampu nggak seperti itu? Makanya ada ulama-ulama menghitung waktu itu bukan per jam, bukan kayak pula gitu. Ngitung waktu kuwen 5 tahun, 3 tahun, ngitung waktu kuwen. Endi ngitung waktu 3 tahun, 5 tahun. Kang Madku kredit motor 3 tahun. Pengen. 3 tahun setengah. Yakin masih udah 3 tahun setengah. Berarti kan aduh akhirat. Kang Nur kok mau 5 tahun mobil gue. Berarti kan akhirat itu waduh kita mau tenang masih aduh nih kan 5 tahun. Khawatir ya. Sehingga ada ulama-ulama itu menghitung dirinya tuh waktu cuma 2 menit. 2 menit lagi saya masih hidup tidak. Jadi kalau ada juga itu dimarahi orang, kita tidak membalas. Kenapa? Dulu besar ngurusin mengkene 3 menit mana gak kita runtuh untuk urip. Kotor. Ketika istri mungkin merengut diperintah menang baik ya wis lah kurang menit mana enggak durung tentu urip. Masyaallah. Kita nih kawan. Waduh. Terima kasih. Kak Hamdi guys. Tolong ceklik ya. Kotor. Jadi kalau kita mampu menghitung waktu itu 2 menit lebih dekat dengan akhirat. Ketika awaya Adam orang mikir sebatang maning gitu. Aduh sebatang maning di 5 menit. Kita mau gancang sholat tuh tentu udah 3 menit ke depan. Gancang lah.
Ya siapa mau lagi iktikaf mati. Kan surga itu mas. Ya sekarang di era sekarang kan banyak di era medsos tuh ada yang lagi ceramah, buku-buku, bahkan yang terakhir pula lihat di TikTok atau di video lagi joget ini biduan serius ini apa ranangan organ. Iya hajatan mau lanang kan, asik kan, barang mesti tak selagu loh bos, mati jadi ngomong. Wah, sakit ya. Ya, itu nama orang apa? Joget apanya mau, ya semoga sih insya Allah pada umurnya dan baik. Cuma berkaitan seandainya dia itu tahu bahwa itu detik-detik terakhir yang mampu kalau dia itu berdiri senang joget-joget. Pasti dalam kita kenal meninggal jam sekian gelar sejadah atau ning laki, ning rapi, ning anak, ning wong tua jok ampura kita kan 2 menit mati. Arep gelar sejadah, sholat, orang mati. Itu lebih dekat daripada dia. Kalau kita mampu menghitung waktu itu 2 menit, berarti kita itu sudah akhirat lebih dekat. Itu lebih baik, lebih bagus daripada kita mampu menembus dimensi lain. Daripada kita mampu melipat waktu, melipat jam. Itu masih receh. Cuma iki mah kurang hebat, tetap sing hebat maka dilengan aku sing receh. Gimana sing receh? Pasti akhirnya tapi namun uang bisa mampu dekat karo akhirat. Nah katamu deh. Padahal secara hakikat itu lebih baik. Masih dalam kan Madrid kan? Bismillah. Masih sore. Karena gembek kan. Enggak kan itu, kan dodok. Diring dipit kabinnya yang tadi. Iya lah, dipit gitu. Orang ngamorin kotor kuat tuh kalau anak ini. Setengah jam ya. Semet maning setelah ada orang. Aitakunu nasbu ainaika tegese ana sira tegese ana nasbu ainaika apa pajetke mata loro sira laisat iku ora ana iya akhirat ko ibatan angkol bika iku goib saking ati ira. Jadi kita mampu di dalam hati kita menghadirkan akhirat. Mau kan caranya? Fahada huwa atoyil haqiqiyu. Fahada mengkautawiki kita mampu menghadirkan akhirat di dalam hati kita adalah melempit sing hakiki. Kita bisa melipat waktu yang benar maksudnya. Alladhi yukramu alladhi akrama yukrim. Alladhi yukramullahu bihi awliya'a ahu. Alladzi kang wis ngemulyakaken sapa Allah bihi kelawan kang auliya'ahu ing aulia-auliyane Allah. Wa bihi tahqiqu ubudiyatihim li rabbihim. Wa bihi lan dengan iki kita mampu ngelempit iku tahqiq bener-bener ubudiyane aulia li rabbihim kedua pangerane aulia. Jadi aulia itu adalah orang yang mampu mendekatkan dia dengan akhiratnya, bukan mampu melipat bumi. Masih sangat panjang, tapi waktu saya bisa setengah jam, kurang dapura bisa mani bahwa kita semua ya khususnya mampu memarkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada akhirat. Mulailah kita berlatih dengan cara apa? Minimal ketika wayahe ibadah.
iku kita harus cepat wayang ngaji ini ya di waktu nih wis aja nganggur doang lagi raka job mimpi akan tengkak koten. Nah wayang salat ya dicepetakan nih waktu. Memang waktu fikih madawa, tetapi waktu kita sindrom tentu dawa. Koten. Kita mulai belajar ibadah sing bener, wirid sing bener, sebesar maning sing durung dua sana, kula dorong bersana. Karena ngaji ini namun tanpa sana, mau kan ki halu gitu ngaji ngene. Halu buat tentang ngaji. Halu. Ya, wis monggo saos ora anda apura akeh omong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.